Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, para promotor dan tim penguji memasuki ruang sidang. Dimohon agar handphone dinonaktifkan atau di-silentkan. Apabila pada saatnya didapati berdiri, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan. Sidang ujian promosi doktor atas nama Zulhelmi akan dimulai. Promovendus dipersilakan maju ke podium yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian dimulai, saya minta tegasan Promovendus. 1. Apakah disertasi ini murni karya Anda sendiri ataukah karya orang lain? Iya, karya disertasi ini adalah karya saya sendiri. 2. Apakah disertasi ini ada unsur plagiarisme atau tidak? Tidak ada unsur plagiarisme dalam disertasi ini, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sebelumnya. 3. Apakah Anda bersedia mengembalikan ijazah dan dicabut gelarnya apabila di kemudian hari disertasi Anda ditemukan adanya plagiarisme? Iya, saya bersedia untuk mengembalikan ijazah tersebut. Ya, baik. Saya ingatkan bahwa apabila ternyata di kemudian hari ditemukan unsur plagiarisme dalam disertasi ini, maka dapat berakibat pada pembatalan nilai dan pencabutan gelar akademik. Promovendus pada sidang ujian promosi doktor saat ini adalah nama Zulhelmi, tempat tanggal lahir Biren 10 Juli 1981, pekerjaan dosen pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Aramiri, Banda Aceh. Pendidikan sarjana bahasa dan sastra Arab pada Fakultas Adab IAIN Aramiri, Banda Aceh, lulus tahun 2004. Magister bahasa dan sastra Arab pada International Islam University Malaysia, lulus tahun 2008. Program doktor sekolah pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk 1130010609082. Promovendus akan mempertahankan disertasi berjudul Sastra dan Transformasi Sosial, Kajian Realisme Sosialis terhadap Novel Zainab Haikal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor saya buka. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para promotor, tim penguji, dan para hadirin dalam sidang ujian promosi doktor ini. Para promotor dalam sidang ujian ini adalah sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Khatibul Umam, Guru Besar dalam bidang Bahasa Arab pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Profesor Dr. Syukran Kamil MA, Guru Besar Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tim penguji lainnya adalah Profesor Dr. Bambang Pranowo MA, Guru Besar dalam bidang Antropologi Agama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Dr. Jambari MA, Guru Besar dalam bidang Antropologi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Dr. Abdul Hadi WM, Guru Besar dalam bidang Falsafah dan Agama Universitas Paramadina. Profesor Dr. Musfir Abdillah, Guru Besar dalam bidang Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketua Sidang Promosi Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekretaris Ujian Promosi Profesor Dr. Didin Syafudin MA, Wakil Direktur Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga Ketua Jurusan Program Doktor Pengkajian Islam Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, Promovendus dipersilakan menyampaikan temuan-temuan pokok dalam penelitian disertasi tanpa membaca teks. Kira-kira selama 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima
Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang, Profesor Dr. Masyuri Abdillah, yang saya hormati Bapak para penguji, kemudian Bapak para promotor saya. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah meramaikan ujian promosi ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan beberapa penemuan yang telah saya temukan selama penelitian ini. Judul disertasi saya, Sastra dan Transformasi Sosial, Kajian Realisme Sosialis terhadap Novel Zainab, karya Muhammad Hussein Haikal. Kesimpulan besar dalam disertasi ini adalah semakin besar kecenderungan seorang sastrawan untuk menerapkan konsep realisme sosialis di dalam karya-karya sastranya, maka akan semakin besar pula sikap kritisnya pada realitas demi terwujudnya transformasi sosial dalam kehidupan manusia. Perbedaan dengan komunitas akademik yang lain, penelitian ini berbeda dengan beberapa para tokoh pakar yang dalam bidang sastra, di antaranya mereka adalah Rene Welles dan Austin Warren yang mengatakan bahwa karya sastra tidak memiliki hubungan dengan realitas karena ia bersifat imajinatif fiktif yang tidak berdasarkan pada realitas. Berikutnya, Faruk juga melihat bahwa sastra itu merupakan sebuah bangunan imajiner yang diciptakan oleh seorang pengarang. Kalaupun ada fakta-fakta tentang kemanusiaan di dalamnya, maka hal tersebut bersifat subjektif dan tidak berdasarkan pada realitas. Selanjutnya, penelitian ini juga berbeda dengan Cornelis Anthony Persson yang mengatakan bahwa bahasa yang dikandung dalam sebuah sastra adalah bahasa yang mengikat para pembaca dengan gaya bahasa yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Namun ia menyodorkan kepada pembaca fakta yang palsu karena itu ia tidak sesuai dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Bersamaan dengan komunitas akademik lain, penelitian ini mempunyai kesamaan dengan beberapa pakar, di antaranya M.H. Abrams, Lassenberg, Ahmad Syaikh, Frederick Jameson, dan Terry Eagleton yang melihat bahwa karya sastra merupakan sebuah cerminan yang memantulkan realitas kehidupan manusia. Bahkan lebih dari itu, mereka juga melihat bahwa sastra memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan terhadap realitas ini sendiri. Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan bahwa novel Zainab yang ditulis oleh Haikal pada tahun dan diterbitkan pada tahun 1914 merupakan sebuah cerminan yang mampu memantulkan realitas masyarakat Muslim di Mesir pada awal abad ke-19, dan awal abad ke-20. Bahkan lebih dari itu, novel Zainab juga melakukan upaya transformasi sosial terhadap realitas yang ada melalui pemikiran-pemikiran yang kritis Haikal. Adapun upaya transformasi sosial yang dilakukan Haikal dalam novelnya Zainab dapat dikategorikan ke dalam dua tema besar, yaitu transformasi sosial wilayah domestik dan keagamaan. Yang kedua, transformasi sosial wilayah publik. Adapun yang tergolong ke dalam transformasi wilayah domestik adalah upaya Haikal untuk membebaskan kaum perempuan dari ketertinggungan. Dalam hal ini Haikal mengkritisi tradisi perkawinan paksa dan hegemoni kekuasaan kaum lelaki atas kaum perempuan atau budaya patriarki. Dengan upaya ini Haikal dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh Muslim Arab modern yang membebaskan kaum perempuan dari ketertindasannya. Selain itu, dia juga mengkritisi tentang praktek keagamaan masyarakat Mesir saat itu, diantaranya adalah fenomena komodifikasi agama yang dilakukan oleh salah seorang tokoh mursyid tarekat Sufi, di mana Haikal mengkritisi tokoh ini karena dia telah menjual ayat-ayat Tuhan untuk kepentingan pribadinya, untuk mengambil keuntungan ekonomi dari masyarakat awam yang tidak mengetahui ajaran agama. Sementara transformasi sosial wilayah publik terdiri dari tiga tema utama besar, yaitu kritik atas bourgeoisme, yaitu kaum bourgeois yang senantiasa menindas kaum proletar yang terdiri dari kaum petani miskin, yang dalam novel Zainab itu direpresentasi oleh para petani yang bekerja di perkebunan kapas milik para tuan tanah.
Kemudian kritik Haikal atas otoritarianisme, yaitu sikap otoriter para penguasa saat itu. Dan yang terakhir adalah kritik Haikal atas imperialisme dan kolonialisme Inggris di Mesir. Sumber yang digunakan dan cara membacanya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah novel Zainab karya Muhammad Hussein Haikal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kritik sastra Marxis, yaitu sebuah pendekatan interdisipliner yang melibatkan teori Marxisme ke dalam kajian sastra. Sedangkan cara membaca novel Zainab adalah dengan menggunakan teori kritik sastra realisme sosialis yang digagas oleh George Lucas. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Penguji pertama adalah Profesor Dr. Abdul Hadi W. Silakan sekitar 10 menit. Setelah saya membaca kesimpulan yang ada buat saya ada tanya-tanya sekali saja. Apakah hanya novel yang bercorak realisme sosial yang betul-betul bersikap kritis terhadap masyarakat? Semua novel apapun alirannya itu mengandung sikap kritis karena itu sudah kodrat dari pengarang. Ya. Dan kemudian bagaimana Anda menempatkan novel ini dalam kerangka realisme sosial? Soalnya saya rancu juga karena apakah ini yang realisme sosial yang Anda maksud di sini teori atau aliran sastra? Iya, yang saya maksud adalah aliran sastra. Jadi menurut saya setelah pembacaan saya terhadap novel Zainab, maka saya bisa mengkategorikan novel Zainab ini ke dalam aliran realisme sosialis karena dia banyak mempertahankan, membela kepentingan kaum miskin yang tertindas. Ya, tahu. Tapi dalam teori Marxis itu, dalam teori Marxis yang murni di Eropa juga, petani itu tidak masuk dalam proletar. Yang masuk dalam proletar adalah Maois, mau yang memasukkan petani dalam proletar itu mau Marx, dan dia tidak muncul di Eropa, yang muncul di Cina. Itu mestinya Anda juga bisa membandingkan novel-novel dan lusuh dari Cina. Petani nggak masuk dalam hitungan Karl sebagai kesadaran jelas. Marxisme itu munculnya pada zaman industri berdua sih. Nah, kemudian yang kedua itu yang saya tanya, apakah hanya novel begini yang bisa berpengaruh meningkatkan sikap kritis? Pertanyaan saya penting karena apakah novel-novel yang lain, misalnya novelnya Najib Mahfud, novelnya karya-karyanya puisi-puisi yang ditulis oleh Salah Abdul Sabur, tidak punya pengaruh pada kesadaran itu? Kok hanya realisme sosial yang penting gitu? Nah, itu harus ada alasannya gitu lah. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanya tadi kan pemaparan dalam bab ini ya tentang realisme itu tidak ada rujukan yang primer gitu yang dibuat. Misalnya munculnya di Eropa ditulis jelas bahwa aliran realisme dirujuk pada kamus bahasa Indonesia segala macam. Anda tidak merujuk misalnya sejarah realisme bagaimana peran ragam aliran realisme ya. Baru kemudian uraikan realisme sosial. Karena muncul di Eropa ya pakai rujukan kata Eropa ini dan pengetahuan saya realisme itu muncul dari Prancis ya. Realisme berfalsafah standar sebelumnya sudah muncul realisme formal di Inggris gitu ya. Pasca revolusi Prancis realisme yang disajikan memang kenyataan masyarakat sastra yang mulai mengalami industrialisasi realisme itu. Tapi di sini dilanjutkan dengan naturalisme. Naturalisme memang apa adanya, bentuk realisme yang terakhir itu disebut naturalisme. Pada Emile Zola misalnya, karangan Emile Zola itu. Karena itu mohon ini lebih diperbaiki lah, namanya itu rujukannya itu supaya ada kalau kita merujuk pada realisme pada pangkalnya lah, bukan pada kamus bahasa Indonesia, pada buku tentang sejarah sastra Eropa dan bagaimana pengaruh ke Mesir gitu. Ya,
sastra itu belum Anda jawab tadi, atau untuk menyebut aliran sastra. Kalau untuk aliran sastra maka tesis-nya dirubah judulnya, tidak terhadap kajian realisme sosial, kajian Marxis terhadap novel Zainab, novel realisme sosial dalam novel karya Zainab. Jadi kajian Marxis atau siapa yang pakai betul-betul, apakah itu soalnya terlalu banyak di sini yang Anda pakai, ini ada Lukas, ada ini. Kalau Lukas tidak menyebut realisme sosialis karya novel semacam ini, dia menyebut historis, novel historis. Novel historis tidak selalu mengacu kepada masa lalu, tapi pada kenyataan hari ini dalam periode sejarah tertentu. Kemudian karena itu perlu dijelaskan sejarah Mesir, sejarah sosial Mesir pada masa itu. Menurut saya, kalau Anda pakai Lukas, Lucian Bauman juga strukturalisme. Anda kritik setengah mati strukturalisme strukturalis genetik. Maka istilah-istilah ini bisa nggak Anda perbaiki gitu supaya nanti bisa ditandingkan. Jadi saya kira juga membandingkan Pramudia dan Lukas juga apakah betul? Pramudia novelis, Lukas itu ahli teori, bukan novelis. Yang mana bisa membandingkan dua hal yang berbeda, gitu, dua tokoh yang berbeda, yang satu menulis kritik sastra dan teori, yang satu menulis novel dan bahasa Indonesia. Bagaimana bisa? Iya. Beliau Pramudia Anantatur selain novelis juga pernah menulis teori kritik sastra, realisme sosialis dalam karya sastra ini, dalam sastra Indonesia. Ya, tapi kritik sastra ini saya kira tidak mendalam, dia lebih tentang novelnya. Kalau Lukas saya kira memang dia filosof dia. Pramudia bukan filosof. Dan teorinya bisa digampang aja. Buku baca bukunya Rujun, maupun ini juga sama juga begitu saja. Kalau teori itu kan satu tokoh itu unik, itu tidak ada bandingan. Misalnya teorinya Iqbal itu lain dengan teorinya Ali Sadiranti, itu kan jelas perbedaannya. Jadi tidak bisa dibandingkan sesuatu yang tidak setara, maksud saya itu. Oke, jadi saya ada satu lagi ya, pertanyaan ya. Mungkin ada tentang komunikasi agama. Kenapa Anda kok perlu jauh-jauh mengutip Lukas? Padahal di dalam Al-Quran sendiri sudah disinggung soal jual beli agama, perdagangan agama. Dalam zaman Fir'aun sudah ada. Kenapa mesti jauh-jauh ke Lukas segala macam? Ya betul Pak. Mengapa saya mengutip Lukas? Karena grand teori yang saya gunakan dalam disertasi ini adalah punya Lukas. Oleh karena itu, Kalau grand teori itu apa? Ini adalah pertemuan, ada mengambil satu contoh yang di dalam diri kita sendiri sudah ada pandangan itu. Kenapa jauh-jauh mengambil sana? Di dalam masyarakat kita sendiri sudah dikenal jual beli agama itu. Kalau Anda menghubungkan dengan pandangan tentang opium, agama jual opium, kebaikan dari Karl Marx, itu juga tidak tepat subjeknya, karena yang dimaksud Karl Marx itu dalam konteks politik di Rusia ketika Syarikat Yusuit itu mendorong secara itu melakukan kesadaran agama berarti secara organisatoris. Kalau yang Anda sebut itu kan cuma di masjid-masjid ini kan ya kan begitu, dan itu tidak terstruktur secara rapi. Itu sudah di mana-mana ada. Iqbal pun juga pernah menulis begitu, semua ahli syariat juga menulis tentang itu. Banyak sekali, artinya ya pada yang paling awal maksud saya itu. Nah, terakhir ya saya ingin mengingatkan, ini kebetulan saya menemukan buku Marxisme dan Human Liberty dan karyanya Lukas, sebuah pengarang Lukas. Saya ingin bertanya terakhir sekali. Saya mengatakan begini, seni bagi Lukas adalah produk khusus daripada mode estetik persepsi manusia yang timbul dari interaksi manusia dengan realitas objektif. Seni merefleksikan totalitas dunia yang konkret, yang menghubungkan gambaran dasarnya dengan keadaan
sini ada mimesis dan idealisme. Ini kok kurang dikelola sih. Penyajian realisme sosial itu bukan mimesis menurut, bukan idealisasi. Tetapi realisme sosial tetap juga idealisasi. Idealisasi apa? Idealisasi dalam format pertarungan tetap juga tidak semata-mata konkret, tetap ada prinsip. Idealisasi ada. Bagaimana bisa menerangkannya? Misalnya dalam konkret begini ya. Bagaimana hubungan manusia ya dengan sesamanya itu diluluskan, disajikan dalam novel. Kenyataan-kenyataan konkret itu disajikan dalam novel ya. Bagaimana menerangkannya hubungan realitas dengan kesadaran itu. Coba kalau Anda katakan bahwa realisme itu adalah pemaparan apa adanya menurut realitas. Kalau Anda lihat pohon mangga di depan itu, Anda menggambar, melukis mangga, hitung dulu berapa daunnya itu. Bisa nggak Anda menghitung? Itu saja sudah palsu, penyeimbang terhadap realitas. Banyak realitas yang tertinggal di sebuah novel. Karena itu pernyataan Faruk yang Anda buat itu betul, karena realitas subjektif yang ditangkap secara subjektif. Bagaimana mengalir? Tidak pernah. Karya sastra itu objektif, tidak pernah. Anda membacanya secara subjektif. Bagaimana itu mempertahankan itu pandangan itu objektif? Ya, memang ada perdebatan dalam dunia kritik sastra apakah fakta yang ditampilkan dalam sastra itu murni berdasarkan realita ataupun tidak. Ada yang mengatakan bahwa fakta yang ditampilkan dalam sastra itu tidak mewakili realita. Ada yang mengatakan itu mewakili realita. Makanya ini saya mulai dengan teori cermin yang mengatakan karya sastra itu adalah cerminan yang bisa memantulkan realita. Kalau dalam dunia sastra Arab, orang ingin mengetahui kehidupan masyarakat Arab jahiliyah, maka salah satu referensi yang biasa digunakan adalah syair-syair al-mu'allaqah. Di situ banyak terkandung deskripsi tentang kehidupan masyarakat. Oke. Ya, kalau begitu berarti tidak mesti realisme sosial yang mencerminkan kenyataan. Novel-novel yang simbolik juga memaparkan kenyataan. Karya bukan Nabi segala macam itu juga penuh dengan idealisasi. Kaum Nawas itu, kaum Ari itu penuh dengan penuhan. Ya, saya kira itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor. Penguji berikutnya adalah Profesor Dr. Bambang Pranowo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menggunakan jasa translator Google, kemudian saya edit sendiri. Tapi ini tahu nggak yang saya kutip aja yang salah? Thus, the study argues against the result of research conducted by Greenberg. Penelitian ini membantah hasil penelitian yang dilakukan oleh Anda sadar nggak kesalahan di sini?
Again, Oh iya, again itu lagi ya. nah, terus yang benar Against, melawan. pakai apa? Against. Ya. Oke. Lalu yang di bawah, this research is part of the study this library research dalam kurung library research. Apa mesti kurung lagi? Dari Google. Ya, ini efek dari terjemahan Google. Karena abstrak itu kurang dari presentasinya dan abstraknya atau yang disarankan itu ditentukan. Kemudian halaman 33 misalnya Anda menulis tentang salah satu organisasi yang tergabung dalam kelompok adalah Russian Association of Potential Writers. Ini kepanjangannya yang menulis atau kutipan atau apa? Ya, kutipan yang sesuai apa? Ini singkatan yang saya temukan dalam kutipan yang saya rujuk. Nah, tapi kenapa kok tidak sesuai singkatan dan kepanjangannya? Ya, mungkin kalau singkatan ini dari bahasa aslinya Ya, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Orang Aceh. ya jelas itu tidak sesuai kan? Jadi nanti jangan dalam mulut. Jadi apa gitu? Terus, kemudian biasa malu karena ada sastra tak tulis pakai ain. Tapi kalau sudah bahasa Indonesia benar nggak tulis pakai ain? Dalam halaman 34 setelah pelaksanaan kongres ini, realisme sosialis secara resmi ditetapkan sebagai pedoman yang harus ditaati. Bahasa Indonesia bahasa apa? Efek dari bahasa Arab. Halaman 35 ya. Dan masa yang akan datang besar ketik. Ini halaman 39. Setelah rakyat Indonesia ini tentu bukan hanya saja dengan media politik dan televisi. Tentu dipilih pakai hanya atau saja. Karena kalau hanya saja jadi nggak bunyi kan. Coba kita di halaman 39. Perlawanan rakyat Indonesia di paragraf pertama. Perlawanan ya rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia ini ditempuh bukan hanya dengan Berarti apa? saja ini dibuang. Jadi yang ini dari sembilan yang ada pada rakyat. Sastra. Sampai 53 lawan untuk akan berlawan terhadap kapitalisme. Kemudian tolong dilihat lagi ya, saya melihat beberapa kalimat-kalimat yang sebetulnya aneh gitu dalam bahasa Indonesia. Itu seperti itu. Oke, itu berapa hal yang teknis. Halaman 3 paragraf 1 ya. 63. Kesabaran terhadap penderitaan dan penindasan yang mereka rasakan selama hidup di dunia akan apa ya? Akan coba kita. Oh iya. Ketinggalan di. Oh, ya.
akan diberikan. Dan itu pada nama orang Lukas tadi itu harus ditulis dengan konsisten di halaman 51 nama Lukas itu sebenarnya pakai Lukas CS atau hanya Lukas C 51. Ya, oke. Sekarang gini, di dalam abstrak aku yang ditulis disajikan di layar tadi, Anda mengatakan dengan demikian ini berbeda dari hasil penelitian oleh gangguan positif power. Tapi di abstrak yang ditulis di sini dengan demikian penelitian ini membantah hasil penelitian dan metode. Apa hasil penelitian itu bisa dibantah? Apanya yang dibantah? Ini hasil penelitian. Dengan demikian yang itu membantah. Apa yang dibantah? Ya, hasil penelitian yang mereka lakukan yang mengatakan Kesimpulannya atau analisanya? ya kesimpulan. Jadi bisa juga membantah, tapi mungkin di tempat berbeda seperti yang Anda sebutkan. Karena kalau membantah maka seperti yang Pak Abdul tadi soal selain yang pendekatan realisme sosialis itu juga salah, tidak kritis. Padahal semua itu kritis dan juga tidak semua karya sastra itu mesti sesuatu yang dapat dijudgment bahwa ini harus kritis terhadap kondisi sosial lalu bisa disebut sebagai karya sastra. Ya kan, kalau di sini kesannya apalagi ketika Anda mengutip Pamukya panjang lebar lalu mengutip Karma panjang lebar, saya jadi khawatir jangan-jangan ini menjadi bagian dari propaganda Marxisme. Mengapa? Karena di sini Anda tidak kritis terhadap Marxisme sendiri. Padahal di Indonesia kita jelas yang menerapkan pendekatan realisme sosialis di dalam deklarasi realisme sosialis ada khusus majalah Tempo yang mengutip tahun 2013 yang menjurnaliskan mereka adalah organ dari PKI yang betul menerapkan itu yang Anda sampaikan ini. Tapi kenyataannya bahwa pendekatan mereka itu terlalu menyederhanakan masalah yang belum tentu bisa diterapkan di Indonesia, termasuk belum tentu di Mesir. Karena kalau di Eropa memang ada kas khusus dari mereka, tapi petani tidak dimasukkan. Di Indonesia juga pembagian program khusus itu tidak tepat. Karena itulah pendekatan ini kalau diterapkan sembarangan kemudian menjadi kandas. Dan itulah sebabnya ada tulisan kenapa PAW PTI PKI Lambang Kepala dari Banyuwangi Jakarta itu buyar ya sampai di Prambanan karena daerah bencana itu. Karena apa? Karena pendekatan yang menyederhanakan kenyataan sosial itu hanya kelas khusus dan proletar. Padahal di Jawa yang namanya petani itu kalau dia punya tanah akan lebih baik tidak akan mengerjakan sendiri, dikerjakan oleh orang lain dan itu menjadi pattern bukan kelas lindas. Jadi ketika diterapkan di Mesir, Anda sendiri ada figur Hamid yang tadi ya, yang pacarnya sehat kan, yang dari kelas atas. Itu kan ada contoh pahitnya, ada satu contoh, tapi tidak semua orang kelas tuan tanah itu jahat. Jawa juga orang yang punya tanah seperti itu malah dianggap oleh petani yang mengelola tanahnya itu menjadi fighter, jadi pelindung. Nah itu mereka tidak mau dipertentangkan dengan yang namanya tuan tanah
saya perkenalkan karena di dalam tulisan Anda ini penuh retorika yang menguji-uji pendekatan realisme sosialis. Saya khawatir ini mendapatkan lagi Marxisme yang sudah kandas di Kamboja, yang karena analisa yang terlalu simplistis akhirnya menimbulkan konflik yang luar biasa. Kebetulan selama dia saya pernah bersama dia 2 tahun selama saya di guru langsung orangnya memang juga laku, bukan berarti Jumatan dia ikut, tapi begitu korbannya saya nggak cocok, dia belakang ikut. Kita kepala, iya kan? Nah, pendekatan simplistis itu cocok dengan yang Anda tuliskan dalam sebagai realisme sosial. Mereka itu hati-hati di dalam menggunakan analisa Marxis tanpa kritik. Harus ada kritiknya juga sehingga seimbang. Di dalam tulisan Anda ini sama sekali tidak ada kritik terhadap Marxisme itu sendiri yang nyatanya kandas di mana-mana. Ya, kalau hanya membaca tulisan itu semua sebab baik. Padahal ada seorang penulis besar dari Yugoslavia namanya Milovan Zilas yang kemudian yang menulis New Class baru yang mengkritik masyarakat sosialis yang diwujudkan oleh kalangan sosialis ternyata mewujudkan new class baru. Padahal cita-citanya adalah classless society, masyarakat tanpa kelas. Tapi yang terwujud adalah new class baru di Indonesia. Itu dia mengatakan akan hancur negara semacam ini. Jadi begitu ketinggian realisme sosial itu ada kritisnya juga karena setelah dalam praktek itu ternyata tirani sekali. Di Indonesia korbannya banyak. Plus di penjara gara-gara lagu Twitter itu banyak banget. Buya Hamka masuk penjara juga karena dia plagiat dan itu kerjanya si Pramudia yang dituliskan ini serba positif. Gitu. Nah, jadi ini yang harus hati-hati tentang penggunaan realisme sosial. Terima kasih Pak Profesor Pranowo. Berikutnya Profesor Dr. Jamhari MA. Silakan waktu untuk mengajukan pertanyaan selama 10 menit. Baik, terima kasih. Dan itu cantik nggak? Kalau sebagaimana yang dideskripsikan oleh Haikal, iya memang gitu. Kamu pernah ketemu nggak? Tidak pernah. Kalau kamu baca novelnya gimana perasaan kamu? Apa yang harus saya jawab, Pak? Kan itu sebagai alasan kamu mengapa kamu menulisnya. Jangan ada inspirasi di situ, ada kemiripan, ada yang membuat Anda tertarik gitu, sehingga mengapa kok tiba-tiba ya enak nama istri siapa nama? Naik Zainab nama. Tidak. Yang pertama, saya memang pengagum Haikal dari dulu, dan bahkan anak saya yang kedua itu saya beri nama Haikal. Awalnya saya ingin memberi persis namanya Muhammad Husin Haikal persis, tapi ketika saya ketemu dengan istri, dia tidak begitu cocok dengan nama Muhammad Husin Haikal. Akhirnya saya pertahankan Haikal itu ada, tapi dengan nama yang lain, Haikal Najahi. Jadi mengapa saya ini memang ada subjektivitas saya sebagai penulis mengapa memilih novel ini, karena ada sedikit kemiripan dalam kehidupan pribadi saya. Jadi siapa yang ngambil dan siapa yang enak? Oke, yang kedua saya tanya, ini kan novel tahun berapa ditulis? 1914. 1914. 1914. Itu kalau makanan sudah basi. Gimana menurut Anda?
Iya, tapi dia masih tetap memiliki kesesuaian dengan realitas masyarakat saat ini. Apa yang sesuai? Misalnya ketertindasan yang dialami oleh kaum lemah, kaum miskin. Kalau di Indonesia juga begitu, saya rasa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi minimal penelitian ini ingin menumbuhkan kesadaran bagi rakyat miskin untuk mendapatkan haknya untuk hidup. Minimal tidak tertindas, tapi adanya kesetaraan. Tapi lihat coba, pemerintahan Marxis semua hancur, Soviet hancur, Cina walaupun tidak mengakui kapitalisme, tapi pelan-pelan sekarang mengikuti proses kapitalisme. Jadi apa manfaatnya? Ya itu mungkin dialektika, ada tesis, antitesis, sintesis. Jangan begitu, harus pede. Apa manfaatnya? Ini disertasi kamu harus jawab. Manfaatnya untuk menumbuhkan kesadaran bagi kelas masyarakat bahwa mereka itu punya hak untuk hidup, tidak sejahtera, tidak dieksploitasi oleh sebuah kapitalisme. Oke, kalau dari studi sekarang ada nggak menurut kamu penulis novel atau sastrawan yang mengikuti realisme sosialis? Ada. Siapa? Di antaranya Najib Mahfud, Salam Musa, Kata pakai masa. iya, atau Hussein juga iya. Ini contoh ya, Salah Abdul Syukur pernah baca puisi-puisinya. Dia seorang sosialis, tapi dia menulis tradisi alam. Tidak perlu tokoh proletar. Melawan ketertindasan keseliman. Oke, kalau di Indonesia siapa? Kalau di Indonesia seperti Pramudia Anantatur. Yang sekarang masih hidup. Iwan Fals bisa dikatakan. Lalu ini Iwan Fals. Penyanyi. minimal lirik lagunya banyak mengkritik pengarangnya. Kamu kan nulis novel. Ya. Jadi siapa novelis yang menurut kamu terinspirasi atau yang masih memakai pendekatan realisme sosialis sampai kemudian kamu menghidupkan Zainab yang sudah meninggal, kamu tulis kembali. W.S. Rendra mungkin bisa juga dikategorikan sebagai ya. Saya melihat realisme sosialis ini sebagai kekuatan untuk membela kaum proletar, karena begitu yang saya ketahui. Menurut saya di sini kelemahan salah satu yang kurangnya dari tesis ini. Kamu melihat analisa dari realisme sosialis dari satu pihak saja, tidak mendengar kritik dari yang lain. Nah, saya kira harus balance. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang Marxis, banyak orang yang mengkritik Marxis. Apa sih negatifnya dan seterusnya sehingga dijelaskan. Kalau Anda cerita tentang Pramudia, berapa buku yang mengkritik tentang Pramudia? Anda harus kutip dan harus jelaskan sehingga informasi itu balance. Karena Anda sebagai seorang akademikus, bukan seorang pendakwah yang satu sisi. Nah, di sini menurut saya di bab 2 tentang teori realisme ini, itu saran saya ada 3. Yang pertama, hati-hati menyebut istilah. Terus yang kedua, ini juga buat yang mendengar yang lain, gunakan rujukan dari buku primer. Jadi jangan sampai mengatakan misalnya bourgeoisie menurut kamus bahasa Indonesia, nggak boleh itu disertasi. Jadi harus dikutip dari buku primer. Orang yang pertama yang menuliskan bourgeoisie. Karma dan sebagainya banyak lah, kamu bisa cari bukunya. Nah begitu juga kalau Anda mengutip tentang teori realisme sosialis, ungkaplah pertama siapa sih yang pertama menggunakan kalimat realisme sosialis, siapa dalam sastra?
Maxim Gorky. Maxim Gorky. Bukunya apa? The Mother karangannya. The Mother. Ya. Kamu baca berapa bab? Ada itu novel. Ya, itu dianggap sebagai novel yang menganut realisme pertama, realisme sosialis pertama di Rusia. Oke, berapa bab yang mau baca, Des? Jangan belum lihat bukunya. Kalau cover bukunya lihat. Ini nggak boleh terjadi. Jadi Anda menulis teori realisme sosial, tapi buku yang pertama nggak pernah Anda baca. Jadi ini sama dengan apa? Ini seperti halnya, ya kalau Pak Hadi bilang harus ada baca Chomsky dan macam-macam teori awalnya. Tapi ini saya kira buat apa pengatur